Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Imagratia Pohan dengan nomor NPM D12004-409, kelas manajemen 4B. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang dimana di dalamnya memuat 3 pertanyaan. Baik, saya lanjut ke pertanyaan yang pertama, yaitu jenis bidang usaha yang saya pilih yaitu jenis bidang usaha fashion. Pasti hampir semua pembaca setuju bahwa perkembangan bisnis fashion di Indonesia sangat pesat. Fashion merupakan kebutuhan utama manusia selain pangan dan papan. Karena itulah bisnis fashion dan bisnis konveksi sangat bertumbuh dan diminati. Pakaian yang merupakan salah satu produk fashion merupakan kebutuhan pokok manusia, sehingga pasti permintaan terhadap produk fashion tidak akan hilang dan bahkan terus bertambah seiring semakin bertambahnya manusia. Di Indonesia, bisnis fashion yang menjanjikan adalah bisnis fashion yang menjual produk distro, pakaian muslim, pakaian sport, dan pakaian bayi atau anak-anak. Faktor lain agar bisnis fashion bisa menjadi bisnis fashion yang menjanjikan adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang efektif tentunya. Bangunlah merek fashion Anda dengan baik dan konsisten agar semakin melekat di benak masyarakat. Pilih jalur promosi yang tepat, apakah above the line atau below the line, sesuai dengan target market produk fashion Anda. Jangan lupa pemasaran secara online adalah hal yang wajib ya, karena dunia usaha sekarang semakin online dan semakin digitalisasi. Di zaman yang semakin modern ini, kalian bisa membuat alamat website. Jual produk Anda di website, buat sosial media untuk brand Anda, dan gunakan marketplace yang ada untuk menjangkau calon pembeli. Berikut ini adalah cara memulai bisnis fashion. Yang pertama yaitu lakukan riset produk. Amati tren pasar dan lakukan survei konsumen untuk tahu produk yang berpotensi laris dijual. Kemudian yang kedua ada kenali target pasar. Cari tahu siapa segmen calon pembeli yang akan Anda sasar. Yang ketiga, lihat kompetitor bisnis Anda. Pelajari kelemahan dan kelebihan produk, pemasaran, dan iklan. Cari kompetitor untuk membuat produk berdaya saing kuat. Yang keempat, buat rencana bisnis. Konsepkan bisnis Anda teratur dan rinci menggunakan template business plan. Yang kelima, persiapkan anggaran atau modal. Kelola anggaran modal atau bisnis Anda supaya pemasukan dan pengeluaran bisnis tetap balance. Yang keenam, persiapkan produk Anda. Buat produk bisnis dari hasil riset dan survei yang telah Anda lakukan. Yang ketujuh, desain logo brand. Rancang logo untuk brand supaya bisnis Anda lebih mudah dikenal. Yang kedelapan, lakukan pemotretan produk. Foto produk dengan kualitas terbaik untuk pemasaran di platform online bisnis Anda. 9. Buat website toko online. Tampilkan katalog serta informasi promo di website toko online. Yang 10. Launching produk. Berikan diskon atau promo atau giveaway saat launching produk untuk menarik atensi customer. Yang ke-11, promosikan iklan secara online. Lakukan strategi marketing melalui platform Google Ads dan media sosial seperti Instagram dan Facebook. Saya memilih yang membuat website toko online. Berikut ini adalah diagram pembuatan websitenya. Setelah dilihat dari bagan tadi, dari hasil perancangan sistem informasi pemesanan baju berbasis web diperoleh hasil yaitu 1. Sistem memberikan kemudahan dalam melakukan pembelian atau pemesanan baju secara online. 2. Sistem pemesanan ini mempunyai 3 tampilan, yaitu tampilan untuk user, sebelum login, tampilan user selain login, dan tampilan untuk admin. Dalam tampilan user sebelum login, ada beberapa menu yang hanya bisa dilihat seperti halaman utama, cara pembelian, profil registrasi, dan halaman produk. User sebelum login hanya bisa melihat-lihat koleksi baju saja, sedangkan menu untuk user setelah login sama seperti sebelum login, tapi user bisa melakukan proses transaksi atau pemesanan. Sedangkan lampiran admin untuk mengelola isi web toko online mulai dari cara pembelian, nomor rekening, produk, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem pemesanan ini memberikan laporan yang akurat untuk pemilik toko agar dapat mengetahui pendapatan dan mengontrol ketersediaan barang. Baik, kita langsung ke contohnya. Ini ada halaman utama. Halaman utama merupakan halaman pertama saat sistem dijalankan oleh user. Halaman ini memiliki beberapa macam menu yang digunakan untuk menghubungkan ke halaman atau submenu yang lain. Kemudian yang kedua ada halaman registrasi.
Sebelum menjadi member, user harus mendaftar dulu di halaman registrasi. Dalam registrasi, untuk user mendaftar menjadi member agar bisa melakukan proses transaksi, penjualan, atau pemesanan baju. Di halaman ini, user harus mengisi beberapa identitas seperti username, nama lengkap, password, dan alamat pengiriman, nomor rekening, email, kota. Kemudian ada halaman detail transaksi. Halaman detail transaksi akan muncul saat admin memilih aksi view. Di halaman ini menampilkan tabel untuk merubah status baru, lunas, dan batal. Di bawahnya terdapat tabel detail belanjaan yang berisi nama produk, berat, jumlah, harga satuan, total. Di bawah detail pembelanjaan ada tabel data user yang bertransaksi. Kemudian yang terakhir ada halaman ketika ada laporan. Halaman ini akan muncul ketika ada proses transaksi, selesai atau lunas. Sistem akan menampilkan laporan bulanan. Halaman ini menampilkan judul laporan dan nama toko. Kemudian ada tabel laporan dengan isi faktur, tanggal, nama produk, jumlah pembelian, harga, dan subtotal. Di bawah tabel laporan ada total keseluruhan barang yang terjual. Kemudian ada jumlah yang terjual, yaitu bahwa baju yang terjual ada 10 baju terhitung per transaksi. Dan ada jumlah keseluruhan yang terjual, yaitu total baju yang terjual dihitung per baju. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu kemudian jelaskan bagaimana expert system atau office automation dapat membantu proses tersebut. Ya, setelah melakukan analisa dan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, maka dengan dibangun sistem informasi pemesanan ini, yang pada awalnya sistem yang digunakan masih melakukan pengarsipan dalam penyimpanan datanya, dengan sistem informasi yang diusulkan ini, proses penjualan produk dilakukan dengan berbasis web atau telah terkomputerisasi. Kemudian, dengan diterapkan sistem ini diharapkan dapat mempermudah kinerja administrator atau pemilik toko dalam memproses pengelolaan data karena sudah mempunyai database yang terintegrasi. Hal ini sangat efektif dan efisien bagi kinerja administrator. Kemudian, sistem informasi pemesanan baju yang diusulkan telah memenuhi fungsi-fungsi yang diharapkan, seperti pengolahan data barang, penjualan barang, dan pembuatan laporan penjualan dan pemesanan barang. Kemudian pada implementasi sistem informasi ini dapat dijalankan secara online. Kemudian pelanggan bisa menambahkan pernak-pernik baju melalui pemesanan baju. Yang terakhir, pemilik dapat mengontrol stok baju dengan mudah sehingga barang yang habis tidak akan kelamaan habis. Baik, itu dia jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam saya menyampaikan jawaban karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.